Pilih yang sudah matang kawan-kawan. Cirinya warna buah sudah menguning. Oh iya, pakai alat potong ya, seperti arit atau pisau. Karena kalau dipetik langsung dengan tangan kosong, bisa membuat dahan pohon terluka dan akan membuat buah berikutnya menjadi rusak. Kalau sudah dapat, jangan lupa dikumpulkan dalam keranjang, biar mudah nanti kita membawa ke rumah bibi. Viv, ojo nganggo tangan. Ya, terus nganggo arit. Oh, rak tak bantu, yuk. Awas tangan ya. Yuk. Nah, iki entok iki. Wah, mateng. Perkenalkan, aku Zikri, si bolang kali bawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Ikut aku bantu kakak dan bibi memetik buah kakao yuk. Itu loh, buah yang menjadi bahan utama membuat coklat. Aku dibantu sahabat-sahabatku, ada Rafif, Zultan, dan Nabil. Aku dan Kak Nur biasa membantu bibi di kebun. Karena sejak kecil kami berdua tinggal bersama bibi. Setiap hari, bibi Tuti biasa mengolah buah kakao menjadi aneka panganan dan jajanan pasar. Dok, kowe wis ngomong urung karo adimu nek sesuk kowe arep balik ning Kanada kuliah. Oh iya, aku udah ngomong ya Bule. Lah aku lagi untuk kabar mau. Yalah, ya wis kono kandhane adimu sik mesake. Oh iya ya, ndak kaget ya aku. Iya. Lang. Oh nggih, Mbak. Yo. Lang. Apa, Kowe Mbak? wis ngerti to nek Mbak arep mangkat ning Kanada? Wes, Mbak, minggu ngarep toh. Sesuk iki, Lang. Kok cepet banget ya, Mbak? Iya, wis dikon mangkat karo dosene dadi wis ra iso milih. Aduh, piye iki? Ya wis, saiki ayo diwangi nggawa kakao iki nggone Pak Lekmu. Oh. Ayo. Aduh, ternyata Kak Nur berangkat ke Kanada esok hari, teman. Aku kira masih minggu depan. Aku harus mempersiapkan sesuatu untuk kakak bawa. Teman, kalau sudah selesai petik buah kakao, naik kendaraan angkut seperti ini nih, yang seru. Kami bisa sambil menikmati buah kakao segar sambil mengobrol. Buah kakao segar memiliki daging berwarna putih yang melapisi biji. Kalau dimakan, teksturnya seperti sirsak, lembut, manis dan segar. Iki nek mangan iki, keningan kowe Lang, kowe iki seneng banget karo buah iki. Nah, kan saya ngajari Mbak Oh iya. Kita lanjut ikut mengolah kakaonya yuk teman. Lang, kakaknya tolong dipecahi ya. Ya, Mbak. Saatnya kami mengolah kakao ini teman, menjadi pasta coklat. Nantinya, pasta coklat bisa digunakan untuk berbagai produk makanan. Seperti coklat batangan, susu, kue, sampai aneka minuman. Pertama, kakao hasil petik harus didiamkan 1 hari agar berkurang kadar getahnya. Mbak, iki sing mateng sing piye iki? Nah, kuwi ono suarane. Duk 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 ngono. Nah, iki kabeh ono iki. Nah, kuwi wis mateng berarti. Selanjutnya, biji buah kakao yang masih basah ini harus difermentasi atau pemeraman selama 5 hari, teman. Proses jemur tidak perlu lama, teman. Cukup setengah hari saja. Tujuannya agar lapisan cangkang biji kakao mudah terkelupas. Mbak, iki kulite akeh semen iki nggo apa ya iki? Kuwi iso dimasak. Wah, enak ya iki. Wah, kowe iki pikirane mangan wae. Sepertinya biji basah yang kakak kumpulkan sudah cukup nih. Tinggal ditutup rapat menggunakan daun pisang dan disimpan dalam ruangan. Saatnya aku dan kakak menyangrai biji kakao yang sudah kering nih. Tujuannya agar cangkang biji menjadi kering dan mudah dipecahkan. Nah, sepertinya sudah cukup. Aku bantu angkat dulu ya. Lihat teman, biji yang ditumbuk akan menjadi halus dan sedikit basah. Mirip dodol
atau coklat meleleh nih. Aroma coklatnya, jadi ingin nyicip. Tapi jangan teman, pasta kakao ini masih pahit. Harus diolah lagi menjadi manis. Kita buat sesuatu bersama Bibi yuk. Teman, Bibi mengajak kami membuat masakan kesukaan Kak Nur sebelum kakak berangkat ke Kanada. Ada 2 menu masakan yang akan kami buat. Aku dan kakak akan membuat minuman segar es boba. Sedangkan Bibi akan memasak oseng-oseng kulit kakao. Sepertinya paduan yang pas siang ini. Untuk bahan boba, kakak mencampurkan tepung tapioka dengan pasta kakao. Lalu ditambahkan air sedikit demi sedikit. Sambil terus diuleni sampai kalis dan bisa dibentuk boba-boba kecil. Sementara aku membantu Kak Nur membuat adonan, Rafif akan mencairkan gula aren. Nantinya ini akan menjadi tambahan pemanis es boba. Kita lihat Bibi menyiapkan bahan osengnya yuk teman. Ternyata kulit kakao hanya perlu diiris-iris tipis. Bibi hanya memakai kulit kakao yang tebal agar teksturnya empuk saat dimakan nanti. Sedangkan kulit kakao yang tipis akan terasa pahit. Nah, gula cairnya matang nih. Kita tambahkan sebagian ke adonan boba ya teman, agar ada rasa manisnya. Semanis kakakku yang cantik ini. Yuk lang, saiki dibulut-bulut yuk. Oh ya mbak yuk. Cili-cili wae ukurane ya. Oh, cukup gede lang. Cilik semene nah. Sepertinya sudah cukup nih teman. Kita rebus saja yuk bobanya. Tidak perlu lama teman. Kalau bola-bola boba sudah mengembang, itu tandanya sudah matang dan siap diangkat. Bule, Kak bolang wis rampung. Oh iya, ayo saiki gantian masak kulit kakao nih. Paling tepat pasangannya nasi putih hangat. Kak Nur, nasi ku tambah lagi ya. Oseng kulit kakao mirip seperti oseng sayur lainnya teman. Cita rasa gurih, manis, dan pedas meresap ke daging kulit kakao. Tapi racikan bumbu Bibi ini yang paling pas. Kami semua suka. Es bobanya kawan-kawan bisa menetralisir pedasnya oseng kulit kakao. Boba kakao campur susu enak tenan ya lang. Enak tenan lagi. Wah, enak tenan ya mbak. Sok gawe meneh ya mbak. Iya, sobat ke Kanada ya. Ya sudah, ayo kita habiskan. Kenyang makan olahan kakao, kami siap main lagi. Ternyata Rizky dan kawan-kawan sedang bermain seluncuran bambu nih. Mereka membuatnya sendiri. Kami ikutan main dulu ya, bolangan. Maju! Meluncur kawan-kawan. Jangan takut kotor ya. Siapa yang paling cepat dan sampai di ujung, dia pemenangnya. Meskipun tidak bisa meluncur dengan cepat, setidaknya permainan ini sangat bermanfaat bagi kami. Terutama dalam belajar kekompakan. Ayo Nabil, Zultan, Rafif, kalian juga coba ya. Seru! Lang, aku jajal lang. Yo.
Bermain seluncuran bambu seperti ini dapat melatih keseimbangan kita loh teman. Karena kalau tidak menjaga keseimbangan, kita bisa... Tuh kan, baru saja aku mau cerita. Sudah ada contohnya nih. Kamu baik-baik saja kan, Rafif? Bil, Zul, Pep, Rene. Ono apa lang? Oh iya, Mbak Yu ki arep kuliah ning luar negeri minggu ngarep kan sidone sesuk e. Kepiye lang? Jarene iki njaluk tas anyaman. Yo, dhewe goleki wae yo. Yo. Cah, tak pamit cah yo. Teman, ikut aku mencari tempat membuat kerajinan tas anyam yuk. Lang, aku mau lagi Lang, awakku yo kademen ya Lang, iki mumpung pagi iki kuwi kademen, iki ngele cocoke mangan opo iki? Lah iki ning kene cocoke golek buah iki. Ono ta yo? Lang, buah Lang. Oh iki buah pakel iki. Gone sapa iki? Enak iki. Wih, Pak Lek. Oh, Pak Le. Njaluk buahe yo. Yo Lang. Yo. Wah, rezeki sekali nih teman. Pulang bermain lumpur tadi membuat perut kami sedikit berdendang. Sepertinya diganjal dengan buah pakel cocok juga nih. Kebetulan Paman Joko sedang panen di kebun. Wah, ambune enak iki. Ambune enak iki. Wah, legem iki mesti jerone. Teman, mungkin kalian ada yang belum tahu, buah pakel mirip seperti buah mangga. Kalau di daerah lain, biasa juga disebut bacang atau limus. Kalau matang, rasanya sangat manis, meski masih ada ciri khas asamnya. Selain itu, pakel juga lebih wangi dan daging buahnya kuning. Lang, wis rampung timangane pakele, paling diwangi ya. Nggih. Ayo. Kita bantu Paman mengumpulkan buah pakel yang matang yuk teman, supaya buahnya tidak jatuh ke tanah dan rusak. Kita pakai sarung sebagai alat pendaratan. Ayo Paman, lempar saja buahnya, kami tangkap. Pohon buah pakel memang terkenal tinggi teman, karena tumbuh liar di kebun atau di hutan. Sepertinya sudah penuh nih Paman. Berapa ya, Lang? Paling diwangi. Nggih. Ini buahnya Joko Bali. Nggih. Asyik, Paman mengizinkan kami membawa beberapa buah pakel nih. Kita bawa pulang yuk untuk dimasak bersama Bibi. Turun nggih Pak Le, kula tak pamit riyin. Yo, Bali hati-hati. Nggih. Teman, sebelum mencari tempat pembuatan tas anyaman pesanan Kak Nur, kita main dulu ke sawah yuk. Ada kebun kangkung yang kalau dicari di dalam lumpurnya bisa dapat sesuatu. Kalian mau tahu? Ini dia, kerang. Woi, aku ento woi. Ayo kawan-kawan, kumpulkan kerangnya. Meskipun tidak banyak, tapi kegiatan mencari kerang seperti ini seru. Loh, kali ini Raffi malah beruntung mendapatkan ikan. Aku coba cari juga deh. Kan seru. Kalau dimasak nanti, selain kerang, juga ada ikannya. Wah, benar saja teman. Aku juga dapat ikan nih. Segera kumpulkan ikan dan kerangnya ke Nabil. Lang, aku tak ngurusi wae iki ya, Lang. Yo. Ide bagus kalau siang ini kita memasak ikan dan kerang. Ikut aku mempersiapkan api dan bumbu yuk teman.
kita masak yang mudah dan cepat saja yuk. Semua tinggal cemplang-cemplung. Agar menu makan kita tambah lengkap dan sehat, jangan lupa tambahkan sayuran ya teman. Kebetulan di tasku ada jagung, tomat, dan kangkung yang tinggal petik di sawah. Zultan, bantu aku potong kecil-kecil daun bawangnya. Kami juga akan menambah irisan cabai merah supaya ada pedasnya. Lang, iki banyune Makan bersama di alam seperti ini memang paling nikmat karena rasa berbagi bersama kawan. Biar aku bagi rata ya teman. Kita semua harus makan sayur dan ikan kerangnya. Kalau kata Kak Nur, banyak makan ikan biar pintar. Gurih dan pedas manisnya terasa pas menemani sayuran dan ikan masuk ke dalam mulut. Rafif saja sampai lahap sekali makannya. Jagungnya juga ya, Viv? Balik. Polang. Mbak Yu kuwi njaluk kerajinan tas e. Ayo kene dewangi kene. Oh ya ya. Ki tekel kene le. Oh ya Pak Le. Wah, kebetulan sekali. Paman biasanya membantu membuat kerajinan dari bahan eceng gondok, pandan, juga debok ini. Rafif, ayo bantu potong satu pohon lagi. Kata Paman, sehari 2 batang pohon pisang sudah cukup kok. Kan nanti masih akan dikupas-kupas lagi. Nah, iki wis lang, yuk digawa yuk. Teman, ikut aku bawa debok ini ke tempat pengolahannya yuk. Membuat tas anyaman berbahan serat debok pisang ternyata tidak mudah loh teman. Seperti yang kalian lihat, debok yang baru kami ambil dari kebun harus dibelah, dipisahkan ruas per ruasnya, lalu dijemur sampai mengering. Karena kalau tidak dijemur, seratnya akan mudah putus. Iki nek jemur ngene iki suwe ra Pak Le. Oh, paling ora rong dino nek panas ngene iki. Oh ya ya ya. Wis anu kae wis. Sing garing-garing kae digawa ngene nek ngene. Oh ya ya. Tuh kan, dari proses jemurnya saja sudah memakan waktu cukup lama. Ya sudah, aku coba lihat prosesnya dulu ya. Semoga aku bisa segera dapat tas yang Kak Nur mau. Lembaran debok yang sudah melalui proses jemur selanjutnya akan disuir atau disobek menjadi helaian yang lebih kecil. Tujuannya agar mudah memilinnya seperti lembaran tambang. Pangen lho Pak Le, ning gawe kok ngono. Gampang ya, iki men kok sambung gentas sambung ngene lho. Sementara Zultan mulai memilih gulungan baru, aku akan membantu memasang tambang debok ini pada cetakan. Tapi sepertinya ini bukan cetakan tas, lebih mirip seperti drum atau wadah barang. Ya sudah, aku coba ikuti prosesnya dulu nih. Ternyata setiap satu putaran tambang debok harus segera diikat menggunakan benang nilon supaya kuat, kata kakak. Ternyata dari bahan alam seperti batang pohon pisang ini bisa menghasilkan beragam produk yang cantik ya teman. Coba lihat, banyak sekali model tasnya. Kalau Kak Nur ikut ke sini, pasti dia mau borong. Lang, apa gawe kerajinan lek wis lah awan. Tas Mbak piye? Oh iya ya. Cocoke iki Mbak tasnya apa ya? Oh ya. Apa Mbak? Nek
tas iki piye? Kayaknya cocok mbakmu. Oh, iya pas yo iki. Oh, lah. Oh, tak bawa tas wae iki. Asik, tas untuk Kak Nur sudah dapat. Ayo kita bawa pulang teman. Semoga Kak Nur suka. Kira-kira Kak Nur sedang apa ya di rumah? Dia pasti senang kalau aku berikan tas anyaman ini. Kalkunku endi? Bule. Duh, kalkunnya hilang. Kalkun. Aduh, malah ucul kalkunku. Lang, sik kayak Mbak Yu mutur lang. Oh iya, Mbak Yu lang. Kakak mencari apa itu ya? Seperti memanggil-manggil kalkun. Aduh, melayu nang ndi ki mau? Kalkun. Mbak, hilang. Apa kok kebingungan? Kalkunku ki ucul, mbok melayu nang ndi ki mau? Wah, ya wis ayo rewang goleki wae ayo. Ayo. Kalkun. Benar saja, kakak kehilangan si kalkun. Ya sudah, ayo kawan-kawan, kita bantu kakak mencari. Semoga belum jauh kalkunnya pergi. Kami harus mencari kemana ya teman? Mbak, suaranya nang kono kan, Mbak. Iya, Sepertinya ada suara si kalkun dari arah kebun bambu. Iya. Mbak, suaranya nang kono kan, Mbak. Oh, iya. Nah, itu dia. Ayo kawan-kawan, bentuk kebun. Aduh, kalkun sembunyi ke semak-semak batang bambu nih. Syukurlah, kalkunnya tertangkap. Kecekelang. Hati-hatilah. Wah, untung ra sudah hilang ya. Ah, iki, Mbak. Mending di wae to lang digoleki malah. Oh, enggak arep kan wae. Yo saya dimasak yuk. Ayo. Aduh, belum sempat cerita dan memberikan tas. Kak Nur malah mengajak segera pulang untuk memasak nih. Ya sudah, yang penting kalkunnya tertangkap deh. Lelah mengejar, akhirnya kalkun pun siap kita masak. Sementara aku mencuci bersih kalkunnya, teman-teman ikut Kak Nur mempersiapkan aneka isian kalkun panggangnya ya. Oh iya lang. Kalkune gorene lang. Nah, iki, Mbak, kalkune. Teman, kalkun ini akan dipanggang dengan bumbu madu. Lalu ada tambahan aneka sayur yang akan diisikan ke dalam perut kalkun. Tidak lupa tambahkan irisan buah pakel yang kami dapat tadi di kebun. Oh iya teman, aku dan Kak Nur suka sekali memakan daging kalkun. Rasanya gurih, daging yang tebal, membuat aku kenyang makan dagingnya. Makanya Bibi selalu menambahkan warga kampungku, kalau ada selamatan seperti ini, wajib kumpul dong. Karena itu tandanya kita akan saling mendoakan dan mendapat camilan.
Matur dumateng sedaya, matur nuwun awit rawuhipun lan dongahipun kagem ponakan kula, Mbak Nur ingkang badhe sekolah wonten Kanada. Mugi-mugi diparingi kelancaran. Amin. Mbak, aja lali ro aku lho, Mbak. Ya ora mungkin to masa karo adine dhewe lali. Gak bahaya toh. Bahaya ngaleke kalkune. Rafif bisa saja nih. Benar juga sih. Jangan kasihkan mengobrol, malah lupa dengan kalkunnya ya. Ayo Bi, dipotong-potong saja kalkunnya. Biar aku bantu membagikan dan menghabiskan. Mam ya, Lang. Ya, Mbak, tose. Aku dan Kak Nur biasa melakukan tos paha kalkun sebelum memulai makan. Ya, ini sih kode di antara kami berdua saja. Nikmat sekali rasa daging kalkunnya. Racikan tangan Bibi membuat bumbu menjadi lebih meresap. Kalau kata Kak Nur, ini karena buah pakil juga yang membuat empuk. Makan kalkun sudah, kita lanjut menu penutup nih. Mana tadi kue kolombengnya ya? Diam-diam, itu kue kesukaan Kak Nur juga nih. Mbak jikoke kelembangnya. Entah Mbak, ini yang terakhir. Aduh. Lang, kono tukoke kolombeng meneng ku sangu Mbak Yumu ning Kanada. Yo, bule. Bareng tak iki ya. Ya. Tolong ya, Lang. Yo. Kawan-kawan, antar aku ke tempat pembuatan kue kolombeng yuk. Penting nih untuk bekal kakak di pesawat. Mbak iku sesuk ki ning luar negeri. Nah, aku dhewe to ning omah. Wis anak dhewe lah. Wis, Lang, dhewe mending dolanan wae, malah kepikiran Mbak Yu kowe. Yo. Lah saiki golek omah sing gawe kowe kolombang wae. Oh iya. Lang. Pak De Lang. Ono Pak J. Tekon Pak De. Apa lah? Sing gawe roti kolombeng ki ning ndi to Pak J? Kuwi lho, Mak. Oh, kuwi lho. ono. Heeh. Yo. Terus ya? Terus ya Pak J. Untung saja berjumpa Paman. Kalau tidak, kami bisa kesiangan mencari tempat pembuatan kue kesukaan kakak ini. Akhirnya sampai juga. Aku arep tuku roti kolombeng e. Wong mateng e. Dewangi gawe ya. Ternyata kami datang lebih awal teman. Paman masih mempersiapkan adonannya. Oh iya, kue kolombeng adalah kue yang sudah ada dan dijual sejak dulu. Paman Febri saja sudah generasi ketiga pembuat kue ini. Bahan utama kue kolombeng yaitu telur, gula, dan tepung. Semua bahan diaduk sampai mengembang. Seperti adonan ini siap untuk dicetak dan dipanggang dalam oven tradisional. Pak Le tak jajal Pak Le. Nggih, monggo. Asik! Selain mencoba mengisi adonan ke dalam cetakan, aku juga diajak Paman untuk memasukkan ke dalam oven. Lalu menutup dengan wadah arang atas. Cara memasak menggunakan arang atas bawah ini membuat kue menjadi lebih mengembang dan beraroma khas. Terakhir, aku bantu angkat yang matang. Wah, cantik sekali ya kolombeng matangnya. Tapi kalau soal menumpahkan yang matang, biar Paman deh. Aku takut panas loyangnya. Beb, wis ono sak besi urung ki. Awas iki Lang, mangkon jone glo. Wah, pokoke bali wae yo. Wis yo. Yo wis dikowo wae, tinggal Mbak Ayumu salam ke Mbak Ayumu ya. Oh, ya tur nuwun Bapak Le. Tak pamit rian. Ayo. Pamit. Akhirnya, kami dapat sekotak kue kesukaan kakak. Semoga jadi teman perjalanan kakak ya.
Akhirnya saat yang ditunggu tiba. Kak Nur harus berangkat kuliah ke Kanada. Aku sedih, namun aku bangga memiliki kakak sehebat Kak Nur. Rasanya aku ingin ikut bersama kakak ke Kanada. Namun sebagai bocah petualang, aku berjanji menjaga kampungku sampai saatnya nanti aku menyusul kakak. Iya, Mbak. Tan, tas lo kalau mbak ya mbak. Oh iya, aku lali. Apa? Kuwi toh. Kalau mengi karo tas kuwi. Oh, iya, teman. Mbak. Aduh, aku sampai kelupaan memberikan oleh-oleh untuk kakak. Terima kasih teman-teman sudah mengingatkanku. Nah, iki tas yang dipengen Mbak to. Oh iya, iso nggo kuliah iki lah. Nah, iki sisine iki lho. Oh, kok tolong Mbak. Oh, iki iso nggo mak ning pesawat kesukaane Mbak. Sangu ya, Mbak. Iya, ya wis Mbak mangkat sik ya. Ya. Hati-hati di jalan, Kak. Segera kabari aku. Jangan lupakan kampung kita, tanah tercinta Indonesia. Sampai di sini dulu, Bolangers. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.